Dragon, Luffy, dan keluarga yang lain ada hubungan semuanya dengan ras bersayap di serial One Piece. Nah, garis besar di sini di video ini kita akan bahas lagi tentang keluarga Monkey yang udah cukup lama banget nih. Kita tidak membahas tentang keluarga superior dari serial One Piece ini. Dimana seperti biasa video ini akan menjadi teori yang sangat liar karena liar is our ninja way anjay. Ini udah kayak kesukaan kalian semula tentang berbagai hal yang liar-liar seperti ini. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, kita akan mulai dulu. Pertama, dari yang tertua karakter Monkey yang kita ketahui itu saja, dia adalah Ji-Chang Monkey di Grab. Ingat di mana momen awal ketika Garp muncul di serial One Piece, yaitu dari cover story Koby, yang pada saat itu kita masih belum mengetahui kalau dia ini siapa. Ya benar, jika kita melihat tampilannya, di situ dia menggunakan topi atau mungkin kita sebut sebagai kupluk aja kali ya, yang bentukannya seperti binatang dan itu adalah anjing. Dan saudara kalian, itu juga adalah hal yang pernah kita lihat juga di serial One Piece dan bukan digunakan oleh Garp, melainkan digunakan oleh dua orang lain, dan dua orang ini ada hubungan dengan Pulau Langit karena benar orang yang menggunakannya adalah ketua suku dari ras Shandia. Dimana bahkan di era sekarang yang kita lihat dan juga di era dari Kalgara 400 tahun yang lalu, semuanya menggunakan semacam kupluk atau topi dengan bentukan anjing seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kalian sadar, Garp pernah melempar bola besi raksasa kepada Luffy ketika awal pertemuannya di kapal baru dari Tosen Sunny pasca arc dari Water 7. Yang sadarkah kita juga pernah melihat hal serupa sebelum Garp melakukan itu, dan tentu saja itu adalah lagi-lagi di flashback awal Kalgara ketika dia menghajar bajak laut yang mencoba mencuri emas dari pulaunya, yang bukan gak kedua juga disebut sebagai pahlawan legendaris dari tiap kebutuhannya masing-masing. Nah, lanjut untuk karakter selanjutnya adalah Dragon, atau satu karakter yang sudah AFK lebih dari 1100 chapter ini. Oke, kita tahu Dragon adalah musuh langsung dari pemerintahan dunia, ancaman terbesar bagi mereka, makanya disebut sebagai the most wanted criminal yang ada di serial ini. Karena Dragon dengan pasukan revolusionernya hanya fokus untuk menyatakan perang ke Tenryubito, yang notabene mereka adalah naga langit, di mana dewa yang bahkan diagungkan di dunia One Piece ini, dengan alasan simpel lagi-lagi hanya karena mereka keturunan dari orang yang menciptakan dunia pasca perang yang terjadi di Void Century. Yang menariknya, mereka juga di sini menyebut dirinya sebagai dewa atau god. Dimana sejujurnya alasan dibalik kesalahan Dragon dengan pemerintah pun kita masih belum mengetahuinya dengan sangat jelas, karena Dragon dikatakan membenci pemerintah dunia, terutama khusus untuk Tenryubito yang pastinya ada hubungan dengan perlakuan semena-mena, yang lagi-lagi contohnya kata-kata Sabo kecil mengenai dia yang malu nih terlahir sebagai keluarga bangsawan. Tetapi ada alasan lain juga kenapa Dragon ingin menyerang Tenryubito, yang untuk ini kita masih belum tahu pastinya seperti apa. Dia hanya bilang tidak menemukan keadilan di Angkatan Laut. Dia pula dari situ langsung menciptakan Freedom Fighter lah. Lalu juga pasca insiden Ohara, muncullah pasukan revolusioner dengan ketiga foundernya Ivankov dan juga Bartolomeo Kuma, yang dari situ langsung menarget kerajaan-kerajaan yang terafiliasi dengan pemerintah dunia, yang mungkin lebih ke arah jangan mau menjadi anjing dari pemerintah dunia alias Tenryubito, karena mungkin mereka ini orang-orang biadab yang tentu saja kita juga tahu kan, orang-orang sialan ini mereka menciptakan turnamen sport bangsa yang dilakukan seperti di insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Nah, jadi kira-kira apa yang mendasari kebencian Dragon terhadap pemerintah dunia dan Tenryubito yang pastinya memiliki akar yang lebih dalam lagi? Dimana menurut saya tatonya ini akan ada hubungan penting di balik alasan kenapa Dragon melakukan semua hal ini. Coba saya kasih pertanyaan untuk kalian, kenapa Dragon memutuskan membuat tato di mata kirinya dengan sangat jelas? Lalu juga kita lihat dari tipenya, Dragon ini tipe yang kalem, pendiam, dan bahkan dulunya dia juga terlihat sebagai seorang angkatan laut yang sangat hebat, makanya bisa menciptakan militer sehebat pasukan
revolusioner. Yang pasti tato ini memiliki arti tertentu yang sangat dalam karena bahkan disimpan sebagai muka atau face dari dirinya, yaitu dragon tersebut. Atau mungkin bisa kita bilang sebagai ya kebanggaan dirinya lah. Karena ditampilkan di depan, ibarat kita kalau ngeliat dragon ya udah yang pertama dilihat pasti langsung tatonya yang sangat gamblang seperti itu. Dimana kita juga masih belum tahu nih kapan waktu pasti dragon mendapatkan tato tersebut. Karena di chapter 0 dan bahkan yang terbaru juga pasca insiden Ohara 22 tahun yang lalu, kita diberi lihat oleh Oda Sensei kalau masih belum ada tato di muka dari dragon. Dan paling lama yang kita tahu adalah 14 tahun yang lalu tiba-tiba dragon sudah memiliki tato tersebut. Dan buat yang lupa, 14 tahun yang lalu ini adalah momen ketika Genie ditangkap oleh Tenryubito. Lagi-lagi jika pasukan revolusioner dibentuk 22 tahun yang lalu pasca insiden Ohara, maka di antara 22 sampai 14 tahun lalu inilah jika dragon mendapatkan atau membuat tato tersebut. Dimana bentukan tatonya bukankah semacam seni yang cukup acak, yang jika kalian lihat dari tato ini bukankah cukup mirip juga dengan lagi-lagi para ras Sandia, yang bahkan menurut saya ini terlalu mirip jika dibilang itu adalah sebuah kebetulan. Karena jika kita lihat hanya dua karakter besar yang memiliki tato yang serupa dengan dragon, yaitu Viper dan juga Kalgara. Dan mungkin satu ras lain juga nih yang ada hubungan dengan ras bersayap juga, dan bahkan ini paling baru, dan tentu saja dia adalah Arber atau King seorang ras Lunarian. Serta suku Sandia ini juga Oda mengambil referensinya dari bentukan suku lama di Amerika sana, dan coba lihat contoh tatonya yang bukankah itu sangat-sangat mirip sekali dengan tato yang dimiliki oleh dragon tersebut. Nah, dimana menurut saya ada kemungkinan sangat kuat juga bahwa dragon telah mengetahui selama abad kosong atau Void Century, dan dia pun mengetahui arti dari D ini sendiri. Dia mempelajari sebagian cerita tentang bagaimana menjijikannya ke 19 negara yang sekarang menjadi pemerintah dunia, dan sebelum memulai untuk memutuskan menyerang langsung Tenryubito, dia membuat tato secara permanen lagi-lagi sebagai bentuk perang terhadap para pemerintah atau atasan para dewa Tenryubito. Dimana bahkan tato dari dragon ini bukanlah tidak hanya berhubungan dengan Sandia dari Skypiea, tetapi juga bahkan Wano Kuni, yang notabene semuanya tidak ada yang terafiliasi dengan pemerintah dunia. Dimana lambang dari tato dragon ini bukankah kalian cukup familiar jika melihatnya? Karena lagi-lagi ini pun sudah sering dibahas, yaitu sangat mirip sekali dengan pakaian yang digunakan oleh sang sword god atau dewa pedang alias samurai Ryuma dari Wano Kuni. Dimana bahkan ada tulisan di tengahnya yang jika diartikan berarti dragon juga, dan bahkan motifnya pun sama persis dengan tato dari dragon, yang bukankah ini pasti bukanlah sebuah kebetulan yang diciptakan oleh Oda Sensei. Dimana satu berhubungan dengan Sandia, satu lagi berhubungan dengan Wano Kuni, dan keduanya seorang legenda di tiap masing-masing negeri. Ryuma sebagai samurai di Wano Kuni dan Kalgara sebagai pejuang hebat di Sandia. Dan apakah kalian tahu kesamaan di antara kedua bagian tadi? Ya benar, Wano dan Sandia dijuluki sebagai Country of Gold atau negeri emas. Dan kalau mau bukti menarik lagi tentang hubungan dragon dan Sandia terletak di voice aktornya, dimana di anime namanya adalah Hidekatsu Shibata, dan satu-satunya karakter lain yang diisi suara oleh aktor ini seantero One Piece hanya satu orang, dan itu adalah Kalgara. Ya mungkin buat karakter-karakter lain lagi seperti Robin, yang bahkan voice aktornya juga dia mengisi suara dari Olvia, dan ada beberapa karakter lain juga yang mengisi banyak karakter di serial One Piece, yang lagi-lagi sangat masuk akal karena karakter di One Piece itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, lalu kita masuk ke karakter utama kita, yaitu Monkey D. Luffy. Bukankah ada teori populer mengenai hubungan erat antara klan D dengan suku Sandia yang bersayap, terutama dari cover komik volume 27, yang bukankah itu mengindikasikan sesuatu? Kita lihat Luffy dengan sayap Sandia di belakangnya dan mengedip ke arah kita para pembaca, yang kalau kalian sadar, dan setahu saya juga sih, Luffy bahkan tidak pernah mengedip di serial One Piece. Yang selain itu pula, momen mata kiri Luffy ini pun banyak sekali bentuknya jika diimplementasikan ke serial One Piece, dimulai dari art Jola yang ada matanya lah, atau juga bahkan yang berhubungan dengan Skypiea adalah mata kiri dari Pulau Jaya, yang kita masih belum tahu itu bentukannya apa, karena mata kanannya katanya terdapat emasnya untuk mata kiri. Bahkan banyak teori yang beredar kalau Love Tail katanya ada di sana, tetapi lagi-lagi kita masih
tahu. Ya lagi-lagi ini memang hanyalah cocok logi, tetapi bukankah banyak sekali foreshadow yang udah bangun mengenai Margani dan rakyat bersayap ini semuanya saling berhubungan. Contoh nih, beberapa kali Oda menggambar Luffy seakan-akan dia bagian dari Shandia, dan itu pun di arc yang berbeda-beda, tidak hanya ketika berjalannya arc Skypiea. Pertama, di chapter 175 kita lihat bagaimana pakaian Luffy seperti dari suku pedalaman, lalu di chapter 352 dan juga di chapter 431, di mana di ketiga chapter tadi menggambarkan semua kru yang seperti seorang samurai atau Sandia, tetapi hanya Luffy lah yang digambar seakan-akan dia rakyat asli dari suku Sandia, di mana kru yang lainnya tidak dibuat seperti itu. Dan bukankah Oda selalu memberikan foreshadow dari berbagai color split yang ada? Dan dari color split barusan juga, saya yakin kan kalian juga akan bukankah itu semakin mirip dengan satu karakter mitos yang sangat diagung-agungkan di serial One Piece yang menjadi sebuah kebetulan juga dimakan oleh karakter utama kita, yaitu Nika, sang dewa matahari. Yang bukankah juga kalau terdapat dewa matahari di arc dari Skypiea juga? Ya serta nih, ngomong-ngomong tentang dewa, mungkin ini juga yang bakal menjadi pertanyaan kalian. Kalau Luffy adalah ras bersayap, tetapi kok dia tidak ada sayap di punggungnya? Yang bukankah lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah dewa dan ras bersayap juga, ini pula sudah kita lihat berkali-kali di serial One Piece yang tentu saja itu ada di Pulau Skypiea. Bukan, di sini kita bukan bahas Enel. Karena untuk Enel ini, dia ini seorang ras birkan, dan kita juga melihat kan semua birkan yang lain memiliki sayap seperti para pendetanya, lalu juga bahkan Uroge. Mereka semua memiliki sayap, tetapi kenapa Enel tidak mempunyai sayap tersebut? Ya untuk kali ini penjelasannya bisa cukup banyak dan cukup masuk akal juga, dimana contohnya bisa saja Enel mengganti sayapnya dengan drum petir yang kita lihat ada di dirinya. Tapi jangan lupa ada satu dewa lagi juga loh yang tidak punya sayap di serial One Piece, dan dia adalah dewa baik kita di arc Skypiea yang bahkan kenal juga dengan Goldie Roger karena dia adalah Gunfor. Yang benar, mungkin awalnya kita mengira kalau sayapnya terdapat di dalam jubah besinya kan, dan lagi-lagi seperti yang kalian lihat, ternyata Gunfor juga tidak memiliki sayap seperti dewa yang lain. Tidak selesai sampai di situ, ada satu dewa lain juga yang kita ketahui ada di Skypiea, dan tentu saja itu adalah dewa 400 tahun yang lalu di momen tepat ketika Jaya baru saja terlempar oleh Knock Upstream, dan dia juga lagi-lagi tidak mempunyai sayap. Yang bukankah ini sangat susah sekali kenapa mereka bisa tidak memiliki sayap? Lalu kalau kita kembali lagi kepada Luffy dan dihubungkan dengan ras bersayap, terdapat satu karakter yang sejujurnya nih dari awal kemunculannya kok karakter ini sangat-sangat mirip sekali dengan Luffy. Karena kalau kalian sadar, nggak ada satupun karakter di dunia One Piece yang memiliki muka seperti Luffy kecuali satu orang ini. Ya benar, dia adalah Seto, bocah yang kita lihat di flashback Kalgara dan terkena penyakit demam tersebut. Serta juga momen yang sangat Luffy banget nih ketika rakyat mau mengeksekusi kru dari Norland karena dikira berbohong. Di situ dia menghalangi rakyat Sandia yang lain dengan muka marah yang lagi-lagi mirip seperti Luffy. Dan pada akhirnya Seto sendiri dia menikahi Mose, anak dari Kalgara, yang juga menyebut Sun God secara pertama kali di serial One Piece ini. Terdapat hubungan di antara Luffy dan Kalgara, di mana Kalgara ada hubungan dengan Norland, dan Luffy lah orang yang menggantikan peran Kalgara untuk mendengungkan lonceng sampai didengar oleh keturunannya, yaitu Mont Blanc Cricket. Dimana dari dulu saya yakin sekali Wano dan arc Skypiea, terutama Sandia ini, akan sangat berhubungan dengan sangat baik untuk satu kerajaan sangat masyhur, yaitu Ancient Kingdom ini sendiri di serial One Piece. Tapi lagi-lagi untuk bahasan mega teori ini akan coba kita bahas saja di video lain. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah jadi itulah untuk video apakah jangan-jangan Luffy dan para monkey yang lain adalah keturunan dari orang-orang langit. Yang kalau menurut kalian seperti apa, coba tuliskan di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang mau nonton mega teori lain di channel Devilnomi yang kita bahas dengan sangat-sangat dalam sekali, bisa langsung klik link yang ada di sini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.